Hai minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik semua ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, minasan akan belajar bagaimana caranya membaca huruf kanji dan menuliskan huruf kanji. Nah, sebelum sensei mulai, apakah minasan tahu kanji itu apa? Ya, kanji merupakan salah satu huruf yang biasa digunakan di Jepang. Jepang sendiri memiliki 4 jenis huruf. Yang pertama romaji, yang kedua hiragana, yang ketiga katakana, dan yang keempat kanji itu sendiri. Nah, selanjutnya minasan coba perhatikan gambar yang ada di layar. Apakah minasan pernah melihat tulisan atau gambar seperti di layar? Nah, ini yang dinamakan huruf kanji. Pada pertemuan kali ini, minasan akan mempelajari langkah-langkah menulis dan juga cara baca dari ke-10 kanji yang ada di layar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menuliskan dan membaca huruf kanji gunung, pohon, bulan, api, sungai, matahari, hujan, orang, burung, dan tangan dengan percaya diri. Nah, itu mari kita belajar huruf kanji bersama-sama. Hajimemashou. Oke, sebelumnya cara baca kanji ada dua. Yang pertama, kunyomi. Kunyomi yaitu cara baca Jepang. Biasanya, apabila sebuah kanji berdiri sendiri, kanji tersebut dibaca dengan cara baca kunyomi. Nah, selanjutnya ada cara baca yang kedua yaitu onyomi. Onyomi yaitu cara baca Cina. Karena huruf kanji datangnya memang dari negara Cina, sehingga banyak pengucapannya yang ikut terbawa. Sekarang kita mulai belajar cara baca dan langkah menuliskan kanjinya. Yang pertama, ada kanji gunung. Kanji gunung sendiri memiliki 3 goresan. Diawali dengan yang tengah, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini goresan yang kedua. Walaupun turun lalu ke kanan, itu dihitung 1 goresan. Untuk cara bacanya yaitu kunyominya adalah yama dan onyominya yaitu sang. Nah, contoh katanya ada Fujisan atau Gunung Fuji. Jadi bukan Fujiyama ya. Jadi Fujisan. Misal kalau di Indonesia ada Gunung Bromo, jadi Buromo-san. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kanji pohon. Kanji pohon memiliki 4 goresan. Diawali dari yang mendatar dahulu dari sebelah kiri ke kanan. 1, 2, 3, dan 4. Kanji pohon memiliki cara baca kunyomi, ki, dan cara baca onyominya, boku, dan moku. Contoh katanya yaitu moku yobi, yaitu yang memiliki arti hari Kamis. Oke, kita lanjutkan ke kanji berikutnya. Ada kanji bulan. Kanji bulan juga memiliki 4 goresan. Diawali dari yang melengkung ini, 1, kemudian ke kanan bawah dihitung 1, kemudian tengah dan bawah. Nah, jadi ini yang ke kanan lalu ke bawah itu dihitung 1 goresan. Jadi totalnya untuk membuat kanji bulan ada 4 goresan. Cara baca kunyominya yaitu ada suki, dan cara baca onyominya ada gatsu, gatsu, dan getsu. Contoh katanya yaitu ada getsu yobi atau hari Senin. Kita lanjutkan ke kanji berikutnya. Ada kanji api. Kanji api juga memiliki 4 goresan, diawali dari yang kecil sebelah kiri, kemudian sebelah kanan,
kemudian bawah ke kiri, kemudian bawah ke kanan. Untuk cara baca kunyominya ada hi dan bi. Kemudian cara baca onyominya ada ka. Contoh katanya kayobi. Nah, untuk bi itu sendiri contohnya seperti kata hanabi atau kembang api. Jadi gabungan antara kanji hana atau bunga dan api. Api ini ya, jadinya hanabi, kembang api. Untuk kanji berikutnya ada kanji sungai. Kanji sungai memiliki 3 goresan, diawali dari yang paling kiri, 1, kemudian tengah pendek, kemudian paling kanan yang paling panjang. Cara baca kunyominya yaitu kawa, dan cara baca onyominya yaitu seng. Contoh katanya yaitu ya kawa artinya sungai, atau misal Nairugawa, nah, itu artinya sungai Nil. Oke. Selanjutnya ada kanji matahari. Matahari memiliki 4 goresan juga seperti tadi getsu, diawali dari yang sebelah kiri 1, kemudian kanan ke bawah juga dihitung 1 goresan, kemudian tengah, lalu ditutup garisnya di bawah, jadinya total 4 goresan. Untuk cara bacanya yaitu kunyomi ada 3, hi, ka, dan bi. Untuk cara baca onyominya ada nichi dan jitsu. Contoh katanya yaitu nihon, Jepang. Kemudian ada juga nichiyobi atau hari Minggu. Ada juga yobi hari. Yobi bi-nya itu menggunakan kanji hari, matahari. Oke, kita lanjut ke kanji berikutnya. Ada kanji orang. Kanji orang memiliki 2 goresan. Pertama turun ke kiri, kemudian dari tengah ke kanan ya. Untuk cara bacanya, kunyominya yaitu hito. Cara baca onyominya ada 2 yaitu jing dan nin. Untuk contoh katanya sang nin atau 3 orang. Kita lanjutkan ke kanji berikutnya, ada kanji tangan. Kanji tangan memiliki 4 goresan, diawali dari yang paling atas ini ya, kemudian tengah, kemudian paling panjang, kemudian tarik ke bawah seperti yang ada di layar. Untuk cara bacanya yaitu kunyominya te dan ta. Cara baca onyominya yaitu shu dan zu. Nah, untuk contoh katanya di sini ada tegami. T-nya itu tangan, kaminya itu kertas. Nah, kalau digabung jadinya tegami. Atau artinya dalam bahasa Indonesia surat. Untuk ta sendiri contoh katanya itu seperti heta. Heta itu apa ya? Bodoh atau ya bodoh. Kurang mahir. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke kanji berikutnya, ada kanji hujan. Kanji hujan memiliki 8 goresan. Diawali dari yang paling atas 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian tarik ke bawah 4, 5, 6, 7, 8. 8 goresan untuk kanji hujan. Nah, cara baca kunyominya yaitu ada ame dan same. Kemudian cara baca onyominya ada u. Contoh katanya di sini ada uteng atau cuaca hujan. Kemudian untuk cara baca yang same, contohnya saat kanji ame bergabung dengan kanji kecil. Jadi kanji kecil kosame saat bergabung jadinya artinya hujan kecil atau gerimis, bisa disimpulkannya begitu.
kita lanjut ke kanji burung. Kanji burung memiliki 11 goresan, sebelumnya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, benar. Kanji burung memiliki 11 goresan. Nah, untuk cara bacanya, kunyomi-nya yaitu tori, dan cara baca onyomi-nya yaitu cho. Contoh katanya yaitu hakucho. Haku di sini adalah kanji putih, shiroi, dan cho-nya itu tori. Yang memiliki arti angsa. Sampai sini paham? Baik, kalau begitu kita lanjut ke latihan ya. Latihan di sini, minasan coba tariklah garis sesuai dengan cara baca masing-masing. Namun cara baca yang sensei tulis di sini yaitu cara baca kunyominya, karena kanjinya berdiri sendiri, dan agar minasan lebih mudah hafal saat melihat kanji yang berdiri sendiri. Karena biasanya kanji yang berdiri sendiri dibaca dengan cara baca kunyomi. Nah, sekarang sensei contohkan satu soalnya yaitu kanji tangan. Kanji tangan memiliki cara baca kunyomi T. Nah, minasan tinggal tarik garis ke T. Nah, seperti itu. Minasan kerjakan semuanya ya. Dan ini lanjutannya. Minasan tarik garis sesuai cara bacanya masing-masing. Nah, untuk latihan ini minasan cukup untuk latihan mandiri saja, tidak perlu minasan kumpulkan. Jadi minasan tetap harus membuat agar minasan lebih mudah menghafalkan dan lebih cepat dalam menghafalkan kanji-kanji yang tadi minasan sudah pelajari langkah menulis dan membacanya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas minasan. Tugas minasan yaitu tulislah huruf kanji yang sudah dipelajari beserta langkahnya, cara baca, dan latihan menulis hurufnya di buku masing-masing. Contohnya seperti di gambar ini. Ada kanji, ada kolom kanji, ada langkah menulis, ada cara baca kunyomi dan onyomi, kemudian latihan menulisnya. Contohnya di sini ada kanji gunung. Kanji gunung minasan tuliskan dulu kanjinya seperti apa, kemudian langkah menulisnya. Ada satu goresannya ini di tengah, kemudian yang kiri ke kanan, kemudian yang lengkap, kemudian ditutup ya. Kemudian cara baca kunyominya yaitu di sini ada yama, dan cara baca onyominya ada sang. Kemudian minasan latihan menulis sebanyak 5 kali agar minasan lebih luas dalam menuliskan huruf-huruf kanji. Tugas ini lah yang minasan harus kumpulkan ke PJJ. Dan untuk detailnya latihan tetap dibuat, tapi tidak perlu dikumpulkan. Batas pengumpulan tugasnya yaitu 1 minggu. Jadi minasan kerjakan sepenuh hati dan dikumpulkan tepat waktu ya. Tugasnya minasan tulis di buku, lalu difoto dan dikumpulkan di PJJ. Minasan gambatte ne. Oke. Nah, pada pertemuan pagi hari ini minasan sudah melihat 10 buah contoh huruf kanji. Nah, minasan juga sudah mempelajari langkah dan juga cara bacanya. Sensei harap minasan bisa berlatih menuliskan kanji-kanji yang tadi minasan sudah pelajari, dan juga minasan menghafalkan cara baca baik kunyomi maupun onyominya, dan juga sensei harap minasan bisa mencari contoh-contoh kanji yang tadi minasan pelajari saat menjadi sebuah kata dalam bahasa Jepang, baik itu di dalam kalimat maupun kata kosakata itu sendiri yang memiliki kanji yang tadi minasan pelajari. Sensei kira pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita cukupkan saja materinya.
Kurang lebihnya sensei mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata raishu. Mite kurete arigatou gozaimashita.